Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Memuji puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu. Kita mengkaji tafsir asal usul manusia dalam tinjauan Islam, sebab menjadi fondasi landasan dalam mendidik seorang ayah, ibu, dan orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan benar sesuai ketentuan syariat bila mana tidak memahami manusia itu sendiri. Memahami manusia tentu secara komprehensif dari awal asal usul. Oleh karenanya malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir asal usul manusia. Alhamdulillah, sebab juga ada problematika sekularisasi ilmu di mana masih diajarkan dalam pelajaran sains atau juga ditemukan dalam kurikulum sejarah asal usul manusia berasal dari evolusi teori evolusi yang tokohnya siapa? Charles Darwin. Mereka atau Charles Darwin ini menganggap atau memiliki keyakinan nenek moyang manusia itu awal mulanya dari evolusi kera. Alhamdulillah. Manusia dan kera itu sama hidup sekitar 6 sampai 8 juta tahun yang lalu. Sama dengan kera coba. Alhamdulillah singkatnya, siapa yang mau? Yang mau orang-orang sekuler dan orang-orang yang jahil terhadap akidah karena ini berkaitan dengan hak Allah sebagai sang pencipta, al-khaliq, dengan serampangan ini dikatakan ilmuwan Darwin ini buat teori manusia itu berasal dari sejenis simpanse kera. Oleh karenanya kalau ini terus ada di buku-buku, maka buku pelajaran di sekolah
Tentu saja ini menyesatkan, merusak akidah dan bisa mengkufuri ayat-ayat tentang proses penciptaan manusia. Tentu sebagai seorang muslim tidak mendasarkan keyakinannya pada teori yang batil, ya, teori yang keliru. Ya. Keyakinan itu akidah, ya. Kalau keyakinannya keliru berarti akidahnya keliru. Mestinya negara membuang itu, ya. Teori itu tidak lagi diajarkan, ya. Kalau masih ditemukan di buku-buku ya berarti masih diajarkan. Apalagi gurunya ya mengikuti saja, meskipun muslim mengikut saja tanpa mau memfilter, apalagi guru itu meyakini, wah itu parah ya, berkeyakinan sejalan dengan Darwin, ya rusak. Sehingga Darwinisme ini, paham evolusi ini sangat bertentangan dengan akidah Islam. Hadirin Allah, salam dan salam terus kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah, ya. Ikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dalam kajian tafsir, ya, asal usul manusia, proses penciptaan manusia itu, ya, ada beberapa tahap. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat fa inna khalaqnakum min turab. Artinya apa? Sungguhnya Allah menciptakan manusia dari tanah. Yang pertama nih. Tahapan ini disebutkan, ya, Allah menciptakan manusia dari tanah. Dalam mengomentari lafaz ini mayoritas mufassir, ya, mufassir itu para ahli tafsir, menyebutkan bahwa yang dimaksud yang dari tanah ini siapa? Manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Terbantahkan belum? Sudah. Manusia pertama Nabi Adam. Nabi Adam dicipta oleh Allah min turab, ya, dicipta dari tanah. Manusia pertama seperti itu. Kalau manusia kedua, ada yang pernah baca? Istri beliau Siti Hawa. Dari apa? Dari apanya Nabi Adam? Tulang rusuk, ya. Tulang rusuk Nabi Adam. Merujuk kepada tafsir Al-Munir, ya, dari karangan Wahbah Zuhaili. Lebih lanjut, ya, jika kita mencoba memperhatikan keseluruhan dari Al-Quran, maka paling tidak akan ditemukan 7 kata yang digunakan untuk menunjukkan asal-usul kejadian manusia, yaitu surat Al-Hijr ayat 26,
Walaqad khalaqnal insana min solsolin min hamaim masnun. Mau sebelah sana. Surat apa? Al-Hijr. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia pertama ini Nabi Adam. Kembali ini sama maksudnya, manusia itu Nabi Adam dari tanah. Di awal tadi turab, di sini sol-sol. Ternyata sama juga tanah, cuman ada perbedaan. Tanah di sini tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya. Tapi secara keimanan jelas ya, manusia pertama Allah buat dari tanah, yaitu Nabi Adam. Terbantah sudah, bukan dari kera. Ini yang pertama sudah terjawab. Surat lain, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Menggunakan kata tanah di sini tin, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Saripati tanah itu tin. Sulalah berasal dari kata salah yang mengandung arti mengambil, ya, mencabut, menghunus. Senada dengan pengertian di atas, ya, diartikan sulalah dengan sesuatu yang disarikan dari sesuatu yang lain, saripati. Maka dari pengertian ini tersirat bahwa yang mengambil atau yang diambil dari tanah itu hanyalah sedikit, ya, tapi secara substansi mencakup apa yang ada di dalam bumi, yaitu saripati tanah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada khalqal insan min tin. Surat Al-Sajdah ayat 7. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Dapat dibantah, ya, dan itu guru-guru wajib mengimani yang benar asal usul manusia pertama Nabi Adam dicipta dari tanah titik, ya. Tidak ada ruang berbeda pendapat. Ini masalah apa? Iman, masalah akidah, masalah usul dalam agama, bukan masalah furu, bukan masalah fikih, bukan masalah cabang. Tidak boleh berbeda pendapat, karena itu tadi ayat sangat terang benderang, jelas. Hanya beberapa bentuk tanah saja perbedaan. Bukan perbedaan Allah menyebutkannya, tapi kembali kepada tanah. Sanggup sebagai guru santri meluruskan, memfilter, ya, bahkan harus membersihkan, ya, keyakinan yang salah dalam masalah asal usul manusia di pelajaran sains atau pelajaran sejarah. Itu yang mau memperbaiki, ya. Salah ilmu apa dampaknya? Salah keyakinan. Salah keyakinan, salah amal. Padahal orang menuntut ilmu itu mencari hidayah untuk menguatkan keimanannya dan
mengamalkannya pada akhirnya. Tapi kalau ilmunya yang sekuler, ilmunya yang salah, itu yang didapat salah. Sumber salah, kurikulum salah, keyakinan salah, dua akhirnya sesat dan menyesatkan. Sebab kalau dia kuliahnya begitu, jadi guru ngajarkan kesalahan kepada muridnya. Muridnya diyakini punya anak ya, atau kemudian dia jadi guru juga, aduh panjang, turun temurun salah. Itulah pentingnya guru dalam belajar ya. Pentingnya apa? Pembimbing ya. Tidak hanya selesai pada belajar sendiri ya. Dan juga perlunya memahami islamisasi ilmu ya. Bagaimana umat Islam disesatkan dengan jalan merusak ilmu. Kemungkaran bukan hanya sekedar maksiat ya, dosa-dosa itu. Kemungkaran juga bahkan membahayakan itu kemungkaran ilmunya sekuler. Ini jangan bunyi-bunyi. Pindah kursi meja ini. Alhamdulillah. Asbabun nuzul, apa itu? Sebab-sebab dari turunnya ayat yang berkaitan dengan asal-usul manusia tadi. Ini tidak spesifik satu ayat ya. Itu orang kafir itu tidak percaya adanya hari berbangkit pada asalnya. Sehingga Allah memberikan jawaban, turunlah ayat ya, supaya Nabi memberikan jawaban yang mantap, tidak ragu. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah kering. Jelas ya, tidak ada keraguan. Dengan beragamnya pendapat ya atau sumber tadi terlihat ya sebagaimana yang digunakan ayat-ayat di atas. Sebagian orang beranggapan, terutama orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang benci ini menganggap bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain bertentangan. Itu namanya orang orientalis, orang sekuler itu begitu ya, dibentur-benturkan, kok macam-macam asalnya. Namun ulama tafsir ya melihat dengan hikmah sebenarnya tidak ada pertentangan. Ini ya, tidak ada pertentangan, nggak ada masalah. Kalau orang kafir menganggap masalah, turab, til, ya kan, sol-solin kok gitu ya, tidak masalah. Bagaimana penjabarannya menurut pendapat ya, salah satu pendapat diantaranya Allah menjadikan manusia dalam 7 tingkatan ya. Nih, jadi proses awal dari tanah ternyata ada rinciannya. Manusia dijadikan Allah dalam 7 tingkatan. Hal ini ditunjukkan di berbagai tempat ya, yang berbeda berdasarkan apa? Hikmah ya. Harus paham hikmah. Bahwa Allah menciptakan dari tanah min turab menunjukkan mabda pertama. Judul dari lumpur hitam, tin menunjukkan gabungan antara tanah dan
air. Judul dari lumpur hitam yang diberi bentuk hamaim masnun, menunjukkan tanah yang berubah karena udara dengan perubahan ringan. Judul dari tanah liat min tin, menunjukkan tanah yang tetap dalam keseimbangan, yang siap untuk menerima bentuk. Judul dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk min solsolin min hamaim masnun, menunjukkan pembentukan dan pengambil pembalutan darinya. Kemudian pada tempat lain dari tanah kering seperti tembikar. Itulah kadang-kadang yang dapat menerima pengaruh dari api sehingga ia menjadi seperti tembikar. Dengan kekuatan api ini dalam diri manusia diperoleh pengaruh dari setan. Dalam hal ini Allah mengingatkan bahwa dalam diri manusia ada kekuatan setan. Menurut kadar pengaruh api pada tembikar, dan setan sendiri diciptakan dari nar, nyala api yang tidak bisa diam, menyala-nyala, bulat-bulat kalau orang Jawa bilang. Lalu Allah mengingatkan penyempurnaan manusia dengan tiupan ruh ke dalam dirinya. Setelah ditiupkan ruh, setelah itu Allah mengingatkan penyempurnaan diri manusia dengan ilmu pengetahuan. Dari sini terlihat bahwa eksistensi manusia, keberadaan manusia tidak terjadi kecuali setelah materi alamiahnya disempurnakan dengan semua tingkatan ciptaan, dan dilewatinya tingkatan-tingkatan tumbuhan dan binatang, serta pada dirinya terkumpul semua kekuatan tanah dan pengaruh-pengaruh tumbuhan dan binatang. Inilah kemanusiaan pertama yang dimiliki setiap individu. Kemudian juga dari Allah penyebutan unsur tanah dalam surah Al-Hajj secara tidak langsung mengingatkan manusia ini. Apa yang bisa kita ambil kita dari tanah? Kenapa? Pada akhirnya juga manusia akan berpulang kemana? Kembali kemana? Ke dalam tanah, dikubur kita, masuk ke liang lahat, yang itu juga menunjukkan apa? Asal usulnya tanah, kembali kepada tanah. Maka pelajarannya apa? Jika kenyataannya demikian, dari tanah kembali kepada tanah, maka apa? Tidak selayaknya, tidak layak bagi seseorang di antara kita menyombongkan diri. Tanah di mana namanya? Bawah, diinjak, dan tidak atau menyombongkan diri yang diekspresikan dengan ingkar terhadap hari berbangkit, seperti yang dilontarkan oleh orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari berbangkit. Ini berhubungan dengan keimanan kita kepada hari akhir. Begitu, jelas kan? Itu tahapan pertama, Tahapan apa? Pertama, manusia dari tanah dengan berbagai bentuk penyebutan tanah itu di dalam Al-Quran. Mil, sampai di sini paham Mil? Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Manusia pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam, dicipta dari tanah. Bukan seperti menurut teori evolusi, manusia berasal dari evolusi itu perubahan dari kera
Simpanse itu berubah lama-lama jadi orang, naudzubillah ya. Yang meyakini itu ya berarti sesat ya, merusak akidah ya, keyakinannya. Yang kedua, proses berikutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tahapan berikutnya adalah summa min nutfatin. Apa? Kemudian berupa dan berasal dari apa? Nutfah. Apa ini nutfah? Allah Subhanahu wa taala setelah mencipta Nabi Adam berarti apa? Mencipta istri Nabi Adam. Setelah itu terjadi apa? Proses biologis ya. Bertemunya sperma dengan telur ya. Sperma punya laki-laki, sel telur ovumnya punya perempuan, maka secara langsung itulah kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam penciptaan manusia ya Allah menggunakan apa? Ya suami istri, berarti manusia laki-laki dan manusia perempuan setelah adanya Nabi Adam. Tentu begitu kan? Jadi kita bisa terima Nabi Adam kan pertama laki-laki, istri beliau manusia pertama perempuan. Maka tahap ini ketika sperma keluar berjuta sel saling bersaing menuju ovum. Mereka yang tidak mampu bertahan harus rela berguguran di tengah jalan, dan hanya sang juaralah yang berhak maju ke tahap berikutnya. Sejalan dengan penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar 200 juta benih. Sebanyak itu ya. Yang jadi satu ya, kalaupun jadi banyak itu kan jarang, paling 2, paling 3 atau kembar berapa itu. Tapi normal umumnya 1 ya. Yang berhasil bertemu dengan induk telur wanita yang akhirnya hamil. Itulah prosesnya. Maka secara tersirat kenyataan tersebut menunjukkan siapapun orangnya loh ya. Ini kan sama manusia mana saja. Orang Amerika, orang Eropa sama, orang Asia. Maka ketika ia lahir ke alam dunia, maka ia termasuk orang-orang terpilih sesungguhnya, yang sudah mampu mengalahkan jutaan saingan. Berarti hasilnya setiap janin lahir itu kita itu sebagai apa? Pemenang sebenarnya, bukan pecundang harusnya ya, menang ya. Terus melanjutkan fitrahnya itu ya untuk menjadi pemimpin ya, menang. Konsekuensi logisnya mereka adalah orang-orang pilihan yang harus siap kembali melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berkompetisi dalam kehidupan dunia. Dunia ini terjadi persaingan tidak? Ada nggak persaingan? Sangat ya, banyak dalam segala bidang. Apalagi yang mau ini karir ya harus lebih unggul dari rival atau lawannya biar atasannya memberikan amanah atau jabatan ya, atau dia tidak diberhentikan dari pekerjaan itu karena lebih unggul. Kalau ada pengurangan ya, efisiensi pegawainya dikurangi, mana dicari yang lebih baik, akhlaknya, adabnya lebih baik, keilmuannya kan begitu. Kalau basis seleksi ya jelas saja pasti ada instrumen tesnya macam-macam ya, dan seterusnya. Wali santri atau stakeholder, konsumen atau customernya juga menilai, wah gurunya ini sekolahan ini ya. Oh hasil produksi PT ini, merek ini, kualitasnya seperti ini, diuji. Terus sifat kehidupan ini berkompetisi ya, berlomba-lomba. Hadirin Allah, surat Al-Insan ayat 2. Bagaimana sih? Inna khalaqnal insana min
nutfatin, lanjutin, syajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kami ulangi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Kita bahas apa? Proses penciptaan manusia. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah, dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Babak kualifikasi, ya, istilahnya penyisian yang masuk ini apa enggak kategori ini kriteria enggak? Maka kualifikasi telah dilalui seseorang dengan lancar dan sebentar lagi akan mengantarkan memasuki babak baru yang dianggap sebagai babak paling menentukan perlombaan di kehidupan dunia ini, ya. Yang pada perlombaan tersebut telah disediakan beragam berbagai macam ujian terus. Bahkan dikatakan ujian itu lebih banyak daripada solusi masalah, lebih banyak dari solusi, ya. Maka manusia tidak ada kosong atau rehat atau bebas dari masalah. Kadang masalah satu belum selesai, sudah disusul masalah berikutnya, bahkan bertumpuk-tumpuk. Sehingga pada akhirnya apa? Manusia itu memang harus tangguh, ya. Tuh. Dari kajian proses penciptaan ini kita dapat mengambil ibrah, pelajaran hikmah. Kita harus siap berkompetisi, ya, supaya apa? Sukses dalam kehidupan ini, ya. Diawali dengan modal penglihatan dan pendengaran, kemudian dimulai perlombaan. Kemudian di samping itu adalah tersirat kenyataan ini mengingatkan manusia yang sedang mengalami kesusahan. Nah, siapa yang gak ada masalah? Siapa gak punya banyak pikiran? Itu katanya orang yang budak gilo, orang gila. Itu karena apa? Karena nggak punya pikirannya atau stres, ya. Maka siapa yang masih berpikir, memiliki beban, itu berarti sehat. Kalau hilang pikirannya, ya gila, ya. Maka tidak ada atau jangan berharap tidak memperoleh masalah. Jadi bagaimana? Ya terus disuruh mengadukan kepada Allah, ya, minta pertolongan kepada Allah, berlindung kepada Allah, minta dikuatkan, minta dimudahkan dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah hidup. Ya, ditegaskan di sini kesusahan hidup itu terus menerus ada, ya. Tidak boleh putus asa, ya. Bahkan di situ bisa jadi mengandung apa? Kebaikan, ya. Itu ada hadisnya, ya, orang yang sudah meninggal nanti di akhirat, ya, ternyata apa? Orang-orang yang mendapatkan musibah, penderitaan di dunia ini nanti di akhirat dimudahkan, ya. Urusannya diringankan, hisabnya, kebaikan yang dia peroleh. Nah, orang yang gak dapat musibah ini pengen mati, pengen hidup lagi di dunia, pengen diberi musibah. Coba. Jalan surganya melalui masalah atau musibah atau penderitaan itu. Bisa jadi yang menurut manusia baik itu belum tentu baik dalam pandangan Allah. Itu gimana surat Al-Baqarah? Ada yang ingat? Ingat tidak? Bisa jadi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu, dan bisa jadi yang kamu sukai itu ternyata buruk bagimu, dan Allah yang lebih tahu, yang paling tahu, dan kamu tidak tahu. Allahu a'lam wa antum la ta'lamun. Ya, terimalah itu, senangilah itu apa yang Allah takdirkan, bahkan bergembira. Ada yang tidak menerima ketetapan Allah itu tidak sopan, tidak apa namanya, tidak beradab, sewot. Apa sewot itu gimana ya? Marah, jengkel kepada siapa? Kepada Allah. Maka sering ya Gus Bahar sampaikan ini, suruh apa senang, suruh bergembira terhadap seluruh ketetapan Allah. Sebab itu menunjukkan dia ridho atas apa yang Allah takdirkan. Kalau menggerutu ya, tidak suka, itu sama dengan tidak suka kepada ketetapan Allah. Dan ternyata apa? Keadaan itu terus dia rasakan, tidak berubah. Yang dia jengkel itu Allah tidak hilangkan, dan dia tidak mendapatkan pahala. Berarti rugi ya, rugi. Masalah tidak berakhir, penderitaan terus, pahala luput darinya. Hadirinullah, sumamin alaqatin. Proses kedua itu tadi. Sekarang proses ketiga, dari penciptaan itu Allah itu adalah pertumbuhan dari air mani menjadi alaqah. Dari air mani tadi menjadi apa? Ya, sekerat darah yang membeku ya. Tadi berhasil ya mengalahkan persaingannya tadi, pesaingnya jutaan. Kemudian satu itu hidup dan berubah. Sumamin alaqah. Boleh ditanyakan kepada ahli kandungan ya, dari dokter yang kemudian meneliti proses ini ya, cocok ya dengan apa yang Allah jelaskan. Jadi ya, orang beriman itu ya beriman, ada bukti ilmiah atau tidak, akidahnya mengimani ya, tidak apa ragu ya, la raiba fi ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah menjelaskan ya mantap ya. Akalnya sampai nggak sampai ya, pertama memang samina wa ta'na, itu dasarnya beragama ini ya. Akal manusia yang terbatas itu kadang sanggup memahami kuasa Allah, kadang tidak sanggup. Tapi yang pokok atas pondasinya samina wa ta'na. Kalau sudah mendengar perintah, mendengar firman Allah itu kami beriman ya, kami apa? Taati kalau itu isinya perintah. Alaqah diartikan dengan segumpal darah yang membeku, sesuatu yang seperti cacing berwarna hitam terdapat dalam air. Bila air itu diminum, cacing itu menyangkut di kerongkongan dan sesuatu yang bergantung atau berdempet. Itu penjabarannya ya. Ayat semacam itu mengingatkan fenomena kekuasaan Allah dalam hukum alam ini, yakni dengan menciptakan ya, Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna dari sesuatu yang secara material tidak mempunyai arti apa-apa. Kemudian secara tersirat ini bisa dicatat poin-poinnya ya. Catat bahwa penyebutan kata alaqah bisa memunculkan 3 pemahaman makna dalam 3 konteks. Yang pertama, dari perspektif itu sudut pandang kosmologi, bahwa manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Tuh. Ya. Lemahnya bagaimana? Kehidupan manusia itu tergantung pada kehidupan
strata-strata di bawahnya atau tergantung kepada yang lain. Jadi tidak bisa manusia itu hidup sendirian, ya nggak ada. Ya. Bahkan strata atomik bisa wujud walau tidak ada strata lainnya, namun strata nabati tidak akan bisa tumbuh kalau tidak ditopang strata atomik. Strata hewani tidak akan hidup tanpa ditopang strata atomik dan nabati. Demikian halnya dengan manusia, kehidupannya tidak akan berlangsung tanpa ditopang oleh strata hewani, nabati, dan atomik. Hewan apa yang gak kita makan? Ya. Nabati apa ini? Tumbuh-tumbuhan apa yang gak kita makan? Umpamanya. Dan seterusnya. Maka menghadirkan ya jiwa sosial mestinya ya, kita menyadari di sini kemudian harmoni kehidupan adanya saling ta'awun ya. Ta'awun apa? Saling tolong menolong. Ta'awun alal birri wat taqwa wala ta'awun alal ismi wal udwan. Yang kedua, dalam konteks makhluk sosial, kehidupan manusia tidak akan bisa berjalan tanpa manusia lainnya. Kehidupannya sangat bergantung pada manusia lainnya. Ada ceramah sama gimana? Lahir ditolong orang, ya kan? Hidup bisa besar ditolong orang juga, ya. Bisa orang tua, kemudian mulai dari bidan yang menolong ya, dokter, sampai kemudian besar. Pengen bisa punya ilmu, ya ditolong guru, diajar guru, dididik oleh guru, dan seterusnya. Di masyarakat kita butuh sembako, ada petani yang menanam, pedagang yang menjual. Kehidupan yang sudah tertata seperti itu ya, dalam konteks makhluk menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu ia dituntut untuk senantiasa mengembangkan semangat ta'aruf, saling lita'arufu, dan tadi sampai pada ta'awun, tafahum, juga saling memahami. Kemudian yang ketiga, karena setiap ciptaan yang ada di muka bumi ini merupakan makhluk yang fana, nggak ada yang kekal. Oleh karenanya apa? Seseorang tidak diperbolehkan untuk menggantungkan hidupnya secara total pada siapapun, ya. Bergantung pada PT-nya bangkrut, bergantung kepada atasannya meninggal misalnya. Dalam hal ini ketika ia menggantungkan hidupnya secara total pada selain Allah, maka ketika apa yang menjadi gantungan hidupnya punah, ia pun akan segera ikut terbawa punah. Lain halnya ketika ia menggantungkan hidupnya secara total pada sesuatu yang tidak akan pernah mengalami kepunahan, maka ia akan terangkat derajatnya menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah. Oleh sebab itu dalam salah satu ayat Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada berhala-berhala seperti orang yang menyandarkan diri pada pohon yang sudah lapuk sehingga pohon itu akan roboh, ia pun akan terbawa roboh. Gambaran di atas memberi kesan bahwa walaupun setiap bakal manusia yang mampu sampai ke ufuk adalah juara, namun ternyata kehidupannya masih harus bergantung pada sesuatu. Hal ini bisa jadi merupakan simbol bahwa ketika manusia terlahir ke alam dunia nanti, ia pun harus menggantungkan hidupnya secara total kepada Allah Sang Pencipta. Nggak bisa, ya. Kita mau merasa hebat, nggak bisa. Kita numpang di bumi Allah, ya. Kita makan rezeki dari Allah, minum pemberian Allah, anugerah Allah, semua nikmat dari Allah. Pada saat ya di dinding rahim ya itu waktu menjadi darah ya,
Kemudian siapa yang menjamin rizkinya? Allahu Somad, ya. Allah adalah tempat bergantung. Summa min mudghatin mukhallafatin wa ghairi mukhallaqah, dari darah bakal manusia ini pun berubah menjadi daging, dan pada tahap inilah Allah menyempurnakannya dengan meniupkan ruh padanya. Peniupan ruh ini menjadi apa? Menandai kesempurnaan manusia. Kapan ditiupkan ruh ini manusia? Dalam kandungan umur berapa? Dalam hadis disebutkan dalam usia kandungan 4 bulan 120 hari, ya. Ada hadis arba'in, ya. Ditiupkan ruh. Kemudian juga manusia melakukan apa? Janin itu apa? Berjanji, ya. Berjanji, ditanya setelah ditiupkan roh itu, alastu birabbikum, qalu bala syahidna, apakah kamu mengakui bahwa akulah Tuhanmu, kata Allah. Semua janin menjawabnya, ya, kami mengakui. Sampai di sini pembahasan kita. Dimohonkan betul masalah ini, masalah akidah, dan sebisa mungkin beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, dalam hal ini. Jangan sampai itu diyakini teori evolusi Charles Darwin ini merusak akidah Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.